Hai semuanya, sebelum memulai materi video ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, jika kenal baru sayang. Nah, nama saya Mika Irene Reyanti Nenggolan, NPM 2215323. Baik, perkenalkan nama saya Aurelia Lobantoming, NPM 221530003. Hai semua, perkenalkan nama saya Karol Owen Simbulun, NIM 2215-321. Saya Arnold Sodintok. Judul materi yang diberikan Ibu Nova itu tentang bahaya dan masalah yang sering dihadapi remaja dalam masa perkembangan emosi dan intelektual mereka. Tapi topik yang kami ambil itu masalah kesehatan mental emosional remaja. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, mood atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat. Perubahan mood yang sangat cepat pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan sekolah, beban pekerjaan rumah, atau kegiatan sehari-hari yang ada di dalam rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja, para remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa orang lain ini mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan itu membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka sendiri atau citra yang direfleksikan. Remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian atau perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan atau stres berat dalam jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbullah gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres atau berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Gangguan kesehatan mental yang rentan dialami remaja. Ada beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang sering dialami oleh remaja, seperti yang pertama, gangguan cemas. Gangguan cemas bukan hanya mengalami perasaan cemas saja. Gangguan ini dapat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, kondisi ini juga akan disertai dengan perasaan takut yang terus-menerus, gelisah, cepat marah, hingga gangguan tidur. Lalu yang kedua, yaitu stres dan depresi. Kondisi lingkungan dan tekanan dapat menyebabkan remaja mengalami stres. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan anak mengalami stres atau depresi. Saat anak mengalami depresi, ada beberapa tanda yang bisa orang tua atau orang-orang terdekat untuk diperhatikan, seperti kesedihan yang mendalam, rasa putus asa, kehilangan motivasi dan energi, hilang konsentrasi ingat, sehingga keinginan untuk bunuh diri. Apa saja masalah aktual kesehatan remaja saat ini? Yang saya akan bahas masalah aktual kesehatan mental remaja saat ini. Pertama, perubahan psikoseksual. Jadi, yang dimaksud dengan perubahan psikoseksual, remaja sangat sensitif terhadap pandangan teman sebaya. Yang dimaksud dengan teman sebaya itu teman pribadi atau teman dekat atau yang disebut dengan bestie atau teman permainan dalam lingkungan, sehingga ia seringkali membandingkan dirinya dengan remaja lain yang sebaya. Bila dirinya secara jasmani berbeda dengan teman sebayanya, maka hal ini dapat memicu terjadinya perasaan malu atau rendah diri. Contohnya hal sepele tentang pakaian. Pakaian yang berbeda dengan teman kita. Kita pasti beranggapan,
wow, bajunya bagus ya, lebih bagus daripada baju saya. Nah, disitulah pasti timbul rasa rendah diri, perasaan malu, insecure. Itulah yang dimaksud dengan perubahan psikoseksual. Dan kedua, gangguan perkembangan moral. Apa yang dimaksud dengan gangguan perkembangan moral? Yaitu, jika pembentukan ini terganggu, maka remaja dapat menunjukkan berbagai pola perilaku antisosial dan perilaku menentang yang tentunya mengganggu interaksi remaja tersebut dengan lingkungannya, serta dapat memicu sebagai konflik. Yang ketiga, yang sering terjadi pada remaja, yaitu stres di masa remaja. Contohnya, stres dalam percintaan, prestasi, itulah yang sering terjadi pada remaja. Nah, banyak hal dan kondisi yang dapat menimbulkan tekanan atau stres dalam masa remaja. Mereka berhadapkan dengan berbagai perubahan yang sedang terjadi dalam dirinya maupun target perkembangan yang harus dicapai sesuai dengan usianya. Di pihak lain, mereka juga berhadapan dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan pubertas. Nah, yang saya bahas tadi, contohnya ini stres dalam percintaan, cinta monyet, cinta segitiga yang belum mereka dapatkan atau mereka targetkan. Disitulah timbul stres di masa remaja. Perubahan peran sosial dan lingkungan dalam usaha untuk mencapai kemandirian, itulah yang sering terjadi di masa remaja. Tantangan ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan masalah perilaku dan memicu timbulnya tekanan yang nyata dalam kehidupan remaja jika mereka tidak mampu mengatasi kondisi tantangan tersebut. Nah, yang hal menariknya, timbulnya masalah perilaku itu. Yang keempat, kegagalan pembentukan identitas diri. Bila terjadi kegagalan atau gangguan proses identitas diri, maka terbentuknya kondisi kebingungan peran atau disebut dengan role confusion. Apa sih yang dimaksud dengan role confusion? Role confusion ini sering dinyatakan dalam bentuk negativisme seperti menantang dan perasaan tidak percaya diri dalam kemampuan diri sendiri. Negativisme ini merupakan suatu cara untuk mengekspresikan kemarahan akibat perasaan diri yang tidak adekuat akibat dari gangguan dalam proses pembentukan identitas diri di masa remaja ini. Contohnya itu, kegagalan pembentukan identitas diri ini yang mengekspresikan kemarahan itu yang sering terjadi itu moodnya hancur, emosinya yang sering tidak stabil. Pencegahan. Salah satu usaha pencegahan agar permasalahan remaja tidak menjadi gangguan atau penyimpangan pada remaja adalah suatu kita untuk dapat melakukan pengenalan awal atau deteksi dini. Yang pertama, peran orang tua dan lingkungan. Perilaku beresiko tinggi yang dilakukan remaja perlu dicermati dengan bijaksana karena di satu pihak dapat merupakan perilaku sesaat tapi juga dapat pula merupakan pola perilaku yang terus-menerus yang dapat membahayakan diri. Menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak perinatal dan balita. Yang kedua, membekali anak dengan dasar moral dan agama. Yang kedua, peran guru. Tiga, peran pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, menghidupkan kembali kurikulum budi pekerti. Yang kedua, menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menampung agresivitas anak melalui olahraga dan bermain. Yang ketiga, menegakkan hukum, sanksi dan disiplin yang tegas. Di dalam populasi yang berbeda, maka perlu juga tindakan pencegahan yang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada beberapa metode pencegahan yang sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah pencegahan universal. Pencegahan universal ini ditujukan untuk populasi umum, baik untuk keluarga maupun itu untuk
anak. Yang kedua ada pencegahan selektif, ditujukan bagi keluarga dan anak dengan risiko tinggi seperti risiko demografis, lingkungan psikososial, dan biologis. Dan pencegahan yang ketiga ada pencegahan terindikasi. Pencegahan terindikasi ini ditujukan terhadap kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disproporsional, seperti banyaknya konflik, perilaku buruk, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap perkembangan psikososial pada remaja, yang kita ketahui, remaja merupakan salah satu periode kehidupan yang dimulai dengan perubahan biologis pada masa pubertas dan diakhiri dengan masuknya atau dimulainya seorang dalam tahap kedewasaan. Masa remaja adalah masa yang ditandai oleh adanya perkembangan yang pesat, baik itu dari aspek biologik, psikologik, dan juga aspek sosialnya. Nah, yang dimana kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya berbagai disharmonisasi yang membutuhkan penyimbangan sehingga remaja dapat mencapai taraf perkembangan psikososial yang matang sesuai dengan tingkat usianya. Nah, ada 3 faktor yang berperan dalam hal tersebut. Yang pertama ada faktor individu, yaitu kematangan otak dan konstitusi genetik seperti temperamen dan sebagainya. Yang kedua ada faktor pola asuh orang tua di masa anak dan pra remaja, seperti bagaimana cara orang tua mendidik, bagaimana orang tua memperhatikan si anak, dan lain-lain, yang dimana hal ini akan mempengaruhi perkembangan dari si anak. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu kehidupan keluarga, budaya lokal, dan budaya asing yang sangat berpengaruh dan berdampak besar pada perkembangan si anak. Hai guys, sekian video materi yang saya buat ini. Semoga bermanfaat dan ada satu nasihat. Jadikanlah kesehatan mentalmu sebagai prioritas. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas. Jadikan kesehatanmu sebagai prioritas. Jadikan kesehatan mentalmu